Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menurut beberapa orang, pergerakan literasi di Indonesia bergeraknya lambat dikarenakan budaya tutur kita yang kuat. Eh, dari hal itu, saya ingin bukan menciptakan ya, saya ingin ya membuat solusi kecil lah dari permasalahan itu. Eh, jadi saya ingin membaca buku. Jadi saya ingin membaca buku, tentunya dari buku-buku yang saya miliki, dan harapan saya mendapatkan izin dari penulisnya untuk membacakan itu. Eh, dan mungkin tidak hanya buku yang akan saya baca, bisa saja berita atau artikel-artikel atau esai-esai lepas di luar sana yang mungkin menarik dibaca. Jadi sebenarnya ini hal yang saya lakukan ini adalah untuk teman-teman yang kemampuan membacanya tidak begitu baik, tapi memiliki kemampuan mendengar yang cukup baik. Ya harapannya ini bisa menjadi solusi. Dan sebenarnya hal ini sudah lama sekali ingin saya lakukan. Sudah beberapa tahun yang lalu hal ini ingin saya lakukan, cuman karena kesibukan yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan ya alhamdulillah berkat corona kita semua memiliki banyak waktu luang. Dan kali ini saya ingin membaca buku kumpulan cerpen Aku Ingin Meniup Balon karya Aik Vela. Kebetulan Aik teman saya sendiri dan Aik sudah merestui saya untuk membaca buku ini. Dan saya akan mencoba membaca semampu saya. Kalau nanti ada belepotan atau keserimpet bahasa Jawanya ya dimaklumi lah ya, karena saya baca tanpa ada persiapan yang matang. Cuman saya ingin membaca, ya mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan sampai apa yang ingin dikatakan Aik. Dan cerpen pertama yang akan saya baca adalah Maaf Iyung karya Aik Vela. Aku kehilangan harapan ketika Iyung pergi tanpa aku sadari. Rabu Pon, tanggal 2 bulan ke-11 2005. Tepat ketika aku dan semua saudaraku terlelap dalam ayunan ayat suci Al-Quran sepanjang malam menuju seperempatnya. Tepat ketika aku menghela napas panjang setelah menyaksikan jiwa nenekku yang berontak pada kematian. Setiap kali detik itu menggema dalam benakku, saat itu pula hatiku meredup, seketika menjadi abu-abu dan menggigil. Aku menyesal. Aku menyesal karena mengacuhkan Iyung. Aku menyesal karena selalu membantah nasihatnya. Aku menyesal karena tidak bisa melayaninya waktu stroke. Ketun iku mesti ono ing mburi. Sungguh diriku tidak akan sekuat ini sebelum melalui penyesalan itu. Iyung telah menjadi pengasuhku sejak aku bayi. Meskipun ibuku hanya bekerja dari pagi hingga sore, aku lebih senang kintil Iyung. Sering aku digendong ke kebun bayam belakang rumah ketika usiaku 3 tahun. Bahkan hingga usiaku 5 tahun menginjak TK, Iyung masih mau menggendongku ke tukang urut saat badanku panas. Iyung percaya bahwa setiap anak yang sakit pada intinya oak, tidak seimbang antara kekuatan raga dan pikiran. Jadi perlu diluruskan sendi-sendinya yang bengkok.
karena cuaca atau virus yang sedang mewabah. Pokoknya Iyung mengerti betul bagaimana merawatku. Iyung juga sangat giat bekerja. Setiap hari Selasa dan Kamis berjualan kembang di Pasar Besar Madiun. Kadang sayur-sayuran seperti daun bayam, ketela pohon, kangkung, Iyung jual sebagai tambahan jika sedang sepi pembeli kembang. Aku selalu menitipkan pesanan jajan pada Iyung. Kembang jambu yo Yung, karo manggis. Iyalah. Dan Iyung tidak pernah mengingkari janjinya. Iyung bawakan kembang jambu 1 bungkus plastik kresek ukuran sedang, manggis 1 kilo, dan kerupuk lempeng sebagai bonusnya. Jika dagangan tidak begitu laku, Iyung akan mengajakku ke Mbok Jami, penjual jamu, untuk membelikanku jamu untuk kesukaanku. Setidaknya sebagai ganti jika Iyung pulang dengan tangan kosong. Namun, semuanya berubah ketika hari itu Iyung pulang dari pasar dengan raut wajah yang berbeda. Tubuhnya lunglai karena selama 3 hari berada di pasar, mengejar pembeli yang ramai menjelang Maulid Nabi. Tidak seperti biasa Iyung begitu pucat. Iyung tidak mau banyak bicara. Ia hanya berbaring dan diam. Aku mencoba mendekat, tapi Iyung masih diam. Kecemasanku mulai timbul. Kupanggil ayah dan ibu serta kakekku yang sedang di kebun. Semua merubung dan Iyung tiba-tiba pingsan. Setelah hari itu semuanya berubah. Iyung ternyata mengidap darah tinggi. Iyung dilarang pergi ke pasar lagi. Hanya di rumah dan dilarang bekerja berat. Tapi Iyung tidak bergeming. Setiap pagi Iyung jalan-jalan kecil di jalan RT rumah. Tidak ingin dianggap sakit, tidak mau dikasihani. Iyung selalu minta berobat setiap kali badannya merasa tidak enak. Iyung selalu minta diperhatikan seperti anak kecil. Jika kemauannya tidak dituruti, Iyung akan menangis. Itu membuatku tidak nyaman. Aku nggak bisa ngantar, Kek. Aku ada les matematika. Nunggu ibu pulang kerja saja. Yo, tanah aku nyusah noai. Jaluk nang Pak Mantri ya ora oleh. Katanya sambil menangis ketika aku menolak permintaannya ke dokter. Walah Yung, tunggu sebentar kan bisa. Aku ada lomba matematika antar SMP sekecamatan besok. Aku pergi dan meninggalkannya begitu saja. Aku kesal menghadapi perilaku Iyung. Semakin lama Iyung semakin cerewet. Apalagi ketika Iyung mulai lumpuh dan tidak bisa bergerak tanpa bantuan kakekku. Kadang bicara ngelantur kalau aku tidak tepat tindakan. Salah mengambilkan bajunya, Iyung hanya cemberut lalu melemparnya di depanku. Salah mengambilkan air putih untuk minum obat, Iyung tiba-tiba saja membuangnya dan memanggil kakekku untuk mengambilkannya. Salah terus yang aku lakukan. Aku semakin kesal, bahkan hingga bibirnya mulai perot. Iyung masih seperti anak kecil. Hatiku semakin dongkol. Iyung selalu menyusahkanku. Banyak permintaan dan semuanya harus kuturuti. Aku lelah menghadapinya. Aku merasa Iyung menyusahkanku. Aku masih ingin gembira dengan kakek dan nenekku. Aku masih ingin dibantu saat mengerjakan tugas keterampilan tangan dari sekolah. Aku tidak ingin menjadi sedih. Lalu teman-temanku bertanya, ini itu kepadaku.
dan aku benci menceritakannya. Aku berharap Iyung tidur 1 jam saja agar aku bisa pergi sholat taraweh 2 hari terakhir menjelang Idul Fitri. Seperti geledek di siang hari. Pikiranku itu kuhadapi sebagai kenyataan yang tidak bisa aku tarik. Siang itu rumahku ramai. Kakek, ayah, ibu, paman, bibi, sepupu, dan beberapa tetangga samping rumahku berkumpul di ruang tamu, tempat nenekku berbaring seperti biasa. Aku menggaruk kepala, tak mengerti. Tiba-tiba ibu menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Ayolah, melepuh. Iyung sedang butuh bantuanmu. Tapi Bu, wis toh, ayo cepat. Ibu terus menggandengku sampai ke kerumunan itu. Ternyata Iyung lemas tak berdaya. Tubuhnya dingin, matanya terpejam, tapi mulutnya tidak berhenti bicara sakit dan sakit. Astagfirullahaladzim. Yung, nyebut Yung. Ayahku menyangga tubuh Iyung sambil membisikkan asma Allah. Bu, Iyung kenapa? Bu, Iyung kenapa? Jangan menangis, bantu Iyung supaya cepat sadar. Ibuku menghapus air mataku yang tak sadar mengalir di pipi. Lah, ambil surat Yasin. Ayo mengaji di dekat Iyung. Mbok Karmi, tetangga kanan rumahku, bergegas menyuruhku mengambil buku Yasin. Aku bingung seperti cacing kepanasan. Aku melihat kecemasan banyak orang di tempat itu. Aku semakin takut melihat wajah Iyung tanpa guratan rasa. La ilaha illallah. Yung, tirukan Yung. La ilaha illallah. Pamanku menggantikan ayah menegakkan tubuh Iyung yang lemas. La ilaha illallah. Iyung mencoba menirukan, tapi kata-katanya semakin tidak jelas. Semuanya panik. Aku justru menangis. Lebih keras sambil membaca surat Yasin berulang-ulang. Aku bingung harus berbuat apa. Aku tidak berani mendekati Iyung. Aku terus berdoa dan meminta Tuhan tidak memutuskan hal yang buruk pada Iyung. Aku masih ingin Iyung hidup dan mewujudkan keinginannya untuk melihatku menikah kelak. Dan tiba-tiba suasana panik itu mereda setelah kakak kandung nenekku datang. Ora oleh njaluk ngono. Kabeh iki kersane Gusti. Awakmu ora oleh disiki. Timbang aku loro terus kaya ngene kan. Luwih becik ndang. Hus, aja diterusne. Saiki ora usah ngomong ae. Ayemno atimu. Mesakne anak putumu. Nek awakmu ngene terus. Mbah Senin mencoba menghentikan rintihan Iyung. Seketika Iyung terdiam dan mulai tenang. Aku pun mulai berani mendekati Iyung dan memijat tangan kanannya. Semua orang yang tadinya berkumpul mengitari Iyung perlahan berlalu. Lah, iya Yung. Sepurane Iyung berkata lirih dan menyentuh tangan kananku yang sedang memijat tangan kanannya dengan tangan kirinya.
Iya Yung, aku kebingungan menjawabnya. Hanya, iya lah, pergi ke masjid. Pergi ke masjid Pak Selamat, nanti malam suruh beberapa santri ke sini untuk mendoakan Iyung, kata ayahku lirih di dekat telingaku. Koyo aku arep mati ai, dia sini. Ora usah, tolak Iyung yang mendengar kata-kata ayahku itu. Tapi Yung, ora usah, aku emoh. Iyung menolak kembali. Pun, Iyung manut saja. Lah, ayah memandangku dengan seolah memberi tanda agar aku tetap menuruti perintah ayahku itu. Lah, aku emoh. Aku ndak akan mati hari ini. Aku masih ingin melihatmu menikah. Opa awakmu teko. Iyung memohon padaku dan aku tak kuasa menolak. Lalu aku mengangguk. Ayahku menyuruh membiarkan Iyung beristirahat dengan kutemani. Aku bingung harus berbuat apa. Aku begitu kasihan melihat Iyung. Aku takut Iyung lebih parah jika aku melakukan perintah ayah yang tidak disukai Iyung. Tapi waktu benar-benar mendesakku untuk segera berbuat. Dengan memejamkan mata aku mengambil keputusan untuk tidak melaksanakannya. Namun aku tidak berani bilang pada ayah. Bahkan aku berbohong pada ayah telah melaksanakan perintahnya menemui Pak Selamat. Padahal aku malah bersembunyi di rumah tetanggaku ketika saatnya sholat taraweh. Lah, neng endi kowe? Ayah berteriak memanggilku dari depan pintu setelah selesai sholat taraweh. Aku sangat takut. Tapi aku tidak bisa lari kemana-mana. Katanya tadi kowe sudah ke rumah Pak Selamat. Tapi tadi di masjid Pak Selamat bilang kamu tidak ke rumahnya sama sekali. Nyapa kowe bohong? Aku tidak berani menjawab. Aku takut. Aku hanya diam dan mataku berkaca-kaca. Hah, ya wis. Untung Pak Selamat dan santri-santri mau didadak. Sudah sana, bantu ibumu buat minum. Ayah mencoba mensabar untuk menyuruhku. Aku tidak berani menatap Iyung. Iyung pasti kecewa padaku karena aku tidak menepati permohonannya. Aku takut apa yang ditakuti Iyung menjadi kenyataan. Sekitar 15 santri berbondong-bondong memasuki ruang tamu rumah. Mereka duduk bersila dan memandang ke arah Iyung yang sedang berbaring tak berdaya. Mereka membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Iyung terdiam dan tidak merasa marah atas tindakan ayah. Kemudian para santri membaca surat Yasin bersama-sama. Semuanya khusyuk berdoa. Dan aku yang berada di balik pintu ruang tamu ikut berdoa, berharap agar Iyung diberi kesembuhan saat itu pula. Kulihat Iyung tertidur pulas. Pukul 3 pagi, saat semua bangun untuk sahur pada puasa terakhir menjelang takbir besok. Bibiku menangis sesenggukan. Yung, suaranya semakin keras. Aku bergegas bangun dari tempat tidur dan mengikuti langkah panik ibu dan ayahku menuju ruang tamu. Aku terhenti ketika melihat kakek dan pamanku memujurkan tubuh Iyung ke arah utara. Aku bersimpuh di hadapan tubuh Iyung yang kaku. Mataku perih, tak kuasa menahan air mata kesedihan tiba-tiba menyergap sekelilingku. Bu, Iyung bu. Wis, ojo nangis. Dalani Iyung mengko peteng. Berdiri. Ibu menarik tubuhku untuk berdiri dan menjauh dari tubuh Iyung.
Aku sangat sedih. Aku menyesal telah membuat luka dalam hatiku sendiri. Aku tidak menyadari bahwa Iyung selama ini juga memikirkanku. Hingga permintaan maafnya tidak aku balas dengan permohonan maafku kembali. Aku hanya terdiam melihat bibirnya yang tersenyum damai. Seolah-olah tenang meninggalkanku dan keluargaku. Tak henti-hentinya aku sesali perlakuanku yang mengacuhkan Iyung saat Iyung melewati masa-masa menuju hari akhirnya. Aku justru menganggapnya sebagai benalu. Sungguh jahat. Aku benar-benar jahat. Maafkan aku, Iyung. Kenongomulyo, 20 Maret 2012. Terima kasih dan semoga berkenan.